지금 연애 같은 거 할 상황이 못 되는 것 같아. Keesokan harinya, Bada mulai merasakan ada yang aneh dengan kakaknya Hanel. Tidak biasanya, Hanel memegang ponsel sambil tersenyum-senyum. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, mengingat kakaknya ini hanya tersenyum manis seperti itu saat melihat buku-buku pelajaran yang baru datang. Pasti kakaknya sedang jatuh cinta. Sebenarnya, Hanel bingung apakah tindakan yang dilakukan Jungwoo tadi malam menandakan jika mereka berdua telah berpacaran. Tapi bisa juga kan mereka masih berteman. Meski Jungwoo tadi malam berulang kali mengatakan jika ia menyukai Hanel, mengingat Jungwoo sampai saat ini belum juga menembaknya. 분명히 좋아한다고 했어. Hanel mencoba bertanya dengan ibunya bagaimana dulu ibu dan ayahnya bisa menikah. Sayangnya, zaman ibu Hanel jauh berbeda. Dulu, ayah Hanel sering membelikan makanan mahal untuk ibu Hanel, sehingga bisa dikategorikan mereka tengah berkencan. Sekarang, meskipun laki-laki hanya memegang tangan wanita, bukan berarti mereka telah berpacaran. Saat minta pendapat kepada pamannya, Hanel tidak bisa mendapatkan saran karena pamannya sudah 20 tahun hidup sendirian. Tapi saat Bada tahu jika kakaknya lagi galau, ia pun langsung paham jika saat ini Hanel pasti ada hubungan dengan Jungwoo. Melihat sepertinya Bada lebih antusias ketimbang Hanel sendiri, Hanel pun langsung bergegas menemui Jungwoo. Hanel ingin bicara serius dengan Jungwoo, tapi tiba-tiba Bada malah menyusul Hanel ke rumah Jungwoo. Hanel pun langsung panik karena takut ketahuan oleh Bada. Ia pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam kamar mandinya Jungwoo. 왜 숨어? 나랑 얘기하고 있어. Saat Bada masuk, tanpa basa-basi, ia pun langsung menuduh Jungwoo telah mempermainkan perasaan kakaknya. Bayangkan saja, Jungwoo sudah mengajak kakaknya pergi ke Sukhu, menyusulnya wawancara kerja, menolak kakaknya, tapi tetap ingin berteman dengan Hanel. Apalagi Bada tahu, Jungwoo dan Hanel sudah berpegangan tangan. Apalagi kalau bukan mempermainkan hati kakaknya. Jungwoo terkejut saat tahu Bada, adiknya Hanel, tahu segalanya tentang mereka berdua. Apalagi Hanel yang tidak menyangka adiknya malah membuatnya semakin malu. Tapi kemudian Jungwoo berkata kepada Bada jika ia dan Hanel tadi malam sudah berpacaran. Bada pun langsung terkejut, apalagi Hanel yang tiba-tiba malah kepencet shower dan membuat badannya jadi basah kuyup. Setelah Jungwoo mengungkapkan hubungannya dengan Hanel, ia pun menyuruh Bada untuk segera pergi dari rumahnya. Ia juga berjanji tidak akan mempermainkan Hanel karena pria tidak akan menarik ucapannya. Setelah Bada pergi, Jungwoo melihat keadaan Hanel. Sementara Hanel masih tertegun apakah benar mereka benar-benar sudah berpacaran. Jungwoo lalu berucap tentu saja, karena ia sudah mengungkapkan perasaannya tadi malam. Mereka berpegangan tangan dan juga mereka berdua sama-sama ingin lebih dari sekedar teman. Kecuali memang Hanel tidak mau berpacaran dengan Jungwoo. Hanel yang masih basah dan juga bingung berkata tentu saja ia mau berpacaran dengan Jungwoo. Justru hal tersebutlah yang dari tadi ia ingin tanyakan kepada Jungwoo. 안 달라고 막 그런 것까진 아니다. Setelah Hanel mengganti pakaian dengan milik Jungwoo, Jungwoo lalu memberikan air hangat agar Hanel tidak masuk angin. Tidak lupa, ia juga memberikan Hanel bunga, tanda bahwa mereka telah resmi berpacaran. Jungwoo sudah tidak sabar berkencan berdua dengan Hanel. Ia pun memeluk Hanel dan rasanya ia tidak menyangka saingannya saat SMA menjadi kekasihnya. Sementara itu di klinik Daeyeong, ia bertemu dengan Hongran. Dari sana Daeyeong tahu tempat tinggal Jungwoo yang hanya tinggal di atap rumah Hanel. Jadi ketika Hanel dan Jungwoo hendak pergi berkencan, tiba-tiba Daeyeong malah datang. Ia tidak menyangka masalah kemarin membuat Jungwoo jatuh miskin. Hanel pun terkejut melihat mantan kencan butanya rupanya adalah kolega Jungwoo. Dan Jungwoo juga terkejut rupanya teman kencan Hanel adalah Daeyeong. Karena Daeyeong sudah datang dari jauh-jauh, terpaksa Hanel mengalah dan membiarkan Jungwoo dan juga Daeyeong berbincang sebentar. Daeyeong langsung mengajak Jungwoo untuk makan di sebuah restoran. Ia bahkan
bahkan memesan banyak makanan karena mengira Jungwoo pasti jarang makan makanan enak lagi karena telah jatuh miskin. Padahal menurut Jungwoo, dia tidak semiskin itu. Bahkan ia sering dimasakan makanan enak dari ibunya Hanul. Jungwoo bingung kenapa tiba-tiba Daeyeong datang dan langsung mengasihaninya sedemikian rupa. Daeyeong berucap ia hanya ingin tahu apa kehidupan Jungwoo begitu sulit. Tapi setelah mendengar kisah Jungwoo, ia pun sedikit bersyukur. Dulu ia memang iri dan benci dengan kesuksesan Jungwoo. Tapi setelah insiden tersebut, ia malah jadi kasihan kepada Jungwoo. Ia berniat membantu Jungwoo, namun bingung harus mulai dari mana. Ia ingin Jungwoo bekerja sama dengannya, membantu mengembangkan kliniknya. Jungwoo bingung apa yang harus ia katakan. Ia pulang sambil merenungkan tawaran dari Daeyeong. Setelah melihat Hanul yang dari tadi menunggunya, Jungwoo pun langsung membawa kekasihnya itu untuk pergi berjalan-jalan. Di tengah jalan, tiba-tiba ia ditelepon oleh Kyungmin yang ingin pergi ke rumah Jungwoo. Tapi kali ini Jungwoo langsung menolak karena ia tidak mau kencannya dengan Hanul gagal lagi. 데이트는 뭐야? 가보면 알아. Rupanya, kencan yang sudah disiapkan oleh Hanul adalah belajar bersama di perpustakaan. Menurut Hanul, belajar membuat disertasi bersama sangatlah menyenangkan. Tidak hanya itu, Hanul juga mengajak Jungwoo bermain tebak-tebakan pelajaran agar Jungwoo tidak cepat bosan. Tapi bukan kencan seperti ini yang Jungwoo inginkan. Ia lalu membawa Hanul pergi ke bioskop karena Hanul pernah bilang jika ia ingin makan popcorn berdua sambil nonton film dengan pria yang ia sukai. Sambil malu-malu, Hanul pun menyetujui keinginan Jungwoo. Mereka lalu nonton bersama. Hanul diam saja karena ia terlalu fokus menonton film. Sementara Jungwoo mulai nakal dan mengganggu Hanul sambil mencium tangan Hanul. Setelah menonton bersama, mereka berdua bermain di arkade seperti yang sudah biasa mereka lakukan. Lalu, setelah itu mereka berdua mengambil foto bersama. Foto yang lucu-lucu itu menjadi kenang-kenangan bagi mereka berdua, dan Jungwoo menyukai salah satu foto untuk ia simpan. Awalnya, Hanul juga menyukai foto itu, tapi ia lebih memilih untuk mengalah dan mengambil foto yang satunya. 나도 그게 제일 좋던데. Jungwoo kemudian sadar jika kekasihnya ini suka sekali mengalah. Jungwoo ingin Hanul mencoba untuk tidak menahan perasaannya atau mengalah lagi. Jungwoo sedih melihat Hanul sepertinya mencoba untuk memahami semuanya. Selama mengenal Hanul, Jungwoo melihat Hanul selalu menahan perasaannya, mencoba memahami dan mengalah kepada yang lain. Mungkin itulah yang membuat Hanul selama ini merasa lelah. Jungwoo lalu bertanya kepada Hanul, pasti ada titik di mana Hanul merasa sangat lelah. Pasti ada satu momen di mana Hanul memutuskan untuk pergi ke psikiater. Alasan sebenarnya Hanul memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di rumah sakit. Apakah ada sesuatu yang pernah terjadi di rumah sakit? Sebenarnya Hanul menyimpan sesuatu, tapi ia tidak mau menceritakannya kepada Jungwoo. Hanul lebih memilih untuk berbohong jika ia hanya kelelahan saja. Dan sebenarnya Jungwoo tahu jika kekasihnya ini memang sedang berbohong. 병원에서 아무 일 없었다고. Singkat cerita, mereka berdua pun pulang ke rumah. Rupanya, Kyungmin meninggalkan sesuatu di rumah Jungwoo karena tadi mereka gagal bertemu. Dan ternyata, Kyungmin meninggalkan sebuah undangan pernikahannya. Rupanya sebentar lagi, Kyungmin akan segera menikah dan calon istrinya adalah seorang putri direktur farmasi. Mendengar Kyungmin sebentar lagi akan menikah, mendadak Hanul tidak enak badan. Ia pun pulang meninggalkan Jungwoo. Dan kemudian diam-diam Hanul tiba-tiba sempoyongan dan terduduk di tangga rumahnya. Apa yang terjadi kepada Hanul? Keesokan paginya, saat Jungwoo ingin mengajak Hanul makan siang bersama, Hanul menolak karena ia sedang tidak ada di rumah dan pergi ke suatu tempat. Sayangnya, Hanul tidak mau memberitahukan kemana ia pergi kepada Jungwoo. Ia hanya berjanji akan menghubungi Jungwoo setelah urusannya selesai. Rupanya Hanul pergi ke psikiater sendiri. Di sana, Hanul menangis dan meminta tambahan dosis untuk obat depresinya. Belakangan ini, Hanul merasa gelisah. Hati
Hatinya sakit dan ia begitu menderita. Dan tanpa Hanel tahu, rupanya hari itu adalah jadwal Jungwoo pergi ke psikiater juga. Ia mendengar dari luar jika Hanel sedang menangis terisak. Apa yang sebenarnya terjadi kepada kekasihnya, sehingga Jungwoo hanya berani memandangi Hanel dari kejauhan saja. Kenapa tiba-tiba Hanel menangis dan kenapa ia terlihat sangat sedih saat berjalan seorang diri? Karena tidak tahu alasannya mengapa Hanel menjadi seperti itu, membuat hati Jungwoo juga ikut-ikutan sakit. Setelah mengikuti Hanel, Jungwoo lalu pergi ke kliniknya Daeong. Di sana ia menolak bekerja sama dengan Daeong. Daeong heran mengapa Jungwoo menolak bekerja sama dengannya. Padahal Jungwoo belakangan ini sulit mencari pekerjaan, pinjaman, dan juga merekrut karyawan. Jungwoo hanya meminta maaf dan ia berkata saat ini momennya sangat tidak tepat. Ia ingin menemani wanita yang sekarang ia sukai. Jungwoo berpikir mungkin Hanel bakalan sedih jika hanya dia yang bekerja. 지금 좀 상황이 힘들어. 그래서 Jungwoo lalu pulang dengan perasaan sedih. Ia tahu Hanel tidak ada di rumah dan pergi entah kemana. Tiba-tiba ibunya Hanel dan juga Bada mengajak Jungwoo makan bersama di rumah mereka karena tampaknya Jungwoo belum sarapan. Selagi menunggu makanan siap, Jungwoo disuruh menunggu di kamarnya Hanel. Di sana Jungwoo melihat sebuah foto yang membuat Jungwoo begitu terkejut. Foto kebersamaan Hanel dan juga sahabatnya Kyungmin. Jungwoo lalu teringat jika Hanel pernah bertanya tentang Kyungmin kepadanya dan ia juga pernah mengaku memiliki hubungan khusus dengan seseorang. Lalu Kyungmin pernah kesal saat Jungwoo menyebut nama Hanel. Di lain tempat, Hanel bertemu dengan rekannya yang sekarang masih bekerja di rumah sakit. Rupanya, temannya itu memberitahukan jika Kyungmin akan segera menikah dan berhenti bekerja di rumah sakit. Padahal, Kyungmin baru saja naik jabatan menjadi seorang profesor. Kyungmin akan menikah dengan seorang putri direktur perusahaan farmasi dan bekerja di sana. Yang membuat Hanel bingung adalah mengapa dulu Kyungmin mencuri disertasinya jika ia akan berhenti dari rumah sakit. Rupanya jabatan profesor inilah yang diinginkan oleh Kyungmin untuk bekerja di perusahaan besar milik calon mertuanya. Jadi selama ini Kyungmin sengaja mendekati Hanel, membuatnya membuat disertasi lalu mencurinya, menghapus nama Hanel dan mendapatkan pujian hingga naik jabatan seorang diri. Semata-mata karena ingin menikah dengan putri direktur dan berhenti dari rumah sakit. Hanel benar-benar kecewa kepada Kyungmin. Ia dipermainkan, dikecewakan, dikhianati demi masa depannya Kyungmin. 그날이 떠오른다. Makanya, selama ini Hanel selalu menahan perasaannya. Bahagia atau sedih, Hanel selalu menyembunyikan perasaannya. Hal ini berawal saat Hanel merasa bahagia, segala sesuatu yang ia inginkan selalu tercapai. Ia pintar di semua mata pelajaran. Apa yang ia inginkan selalu ia dapatkan sampai suatu ketika ayahnya pergi untuk selama-lamanya. Di akhir hari yang sempurna itu, ternyata kemalangan menantinya. Sejak saat itu, setiap ia merasa bahagia, kegelisahan selalu menghantuinya. Dan kemudian ia bertemu dengan Kyungmin. Kyungmin bagaikan senior yang selalu bisa ia andalkan, selalu memuji kinerjanya, membantunya di situasi sulit, dan kemudian membuatnya terpikat. Tapi, apa yang ia dapatkan? Sebuah pengkhianatan. Bahkan, saat Hanel mencoba bertanya mengapa Kyungmin melakukannya, Kyungmin hanya berkata hal tersebut sudah biasa baginya dan menyuruh Hanel untuk melupakannya. 녹 일자자로 가져가시면 이게 문제야, Pada hari itu, Hanel pun datang ke tempat acara perpisahan Kyungmin. Awalnya, Kyungmin terkejut karena tiba-tiba Hanel menemuinya. Ia pun menuangkan minuman untuk Hanel, tapi tiba-tiba Hanel melempar minuman itu ke wajah Kyungmin. Hanel lalu memberikan sebuah nasihat kepada Kyungmin di depan semua orang untuk hidup dengan jujur. Lalu setelah itu, Hanel pun pergi dari sana dan minum-minum sendirian. Tidak lama kemudian, ia menerima telepon dari Hongran. Hongran sudah tahu dari Daeong jika Hanel punya hubungan khusus dengan Jungwoo. Hongran juga bercerita jika Daeong mengajak Jungwoo untuk bekerja sama dan Jungwoo menolak dengan alasan jika ia ingin menemani Hanel, dan Jungwoo takut Hanel bakalan sedih jika hanya dia yang bekerja. Mendengar hal tersebut, entah mengapa Hanel semakin sedih. Ia pun pulang dalam keadaan basah kuyup karena pada malam itu hujan turun dengan lebatnya. Dan kemudian ia pun bertemu dengan Jungwoo yang dari tadi menunggunya.
너 전화도 안 받고 우산도 없이 이게 무슨 일이야? Sambil menangis, Hanel bertanya kepada Jungwoo, mengapa Jungwoo malah membuatnya semakin memalukan dan juga menyedihkan. Jungwoo bingung apa maksud kata-kata Hanel. Hanel lalu berkata jika ia ingin mereka berdua berpisah. Hanel merasa ia memang belum siap untuk memulai hubungan dengan siapapun. Kemarin ia baik-baik saja, tapi tidak dengan hari ini. Emosinya saat ini berantakan. Entah apa ia hancur atau memang ia butuh istirahat. Yang jelas saat ini Hanel kesulitan mengurus dirinya sendiri. Tapi Jungwoo lalu berucap jika memang Hanel sedang kesulitan, ia ingin Hanel tetap berada di sisinya. Apapun yang terjadi kepada Hanel, ia ingin Hanel melalui masalah itu bersamanya. Namun sayang, Hanel menolaknya. Ia tidak mau Jungwoo juga menderita karena dirinya. Jungwoo lalu mengambil tangan Hanel. Ia setuju untuk tidak berpacaran dengan Hanel lagi dan juga Hanel tidak perlu lagi menyukainya. Hanya saja untuk sekarang ia tidak mau wanita yang ia sukai kebasahan dan Jungwoo menyuruh Hanel untuk membawa pulang payungnya. Lalu kemudian Jungwoo meninggalkan Hanel dan pulang sendirian.